Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah dari Prodi Akuntansi Universitas Andikam Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kegiatan PSU yang diadakan oleh Universitas Andikam Yogyakarta bagi calon mahasiswa baru angkatan 2021-2022 dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Di mana PSU ini adalah kegiatan yang memang wajib diikuti oleh seluruh calon mahasiswa baru, karena ini termasuk dalam SKS mata kuliah etika profesi. Jadi PSU itu atau pelatihan super unggul adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan sebelum perkuliahan angkatan baru dimulai, yang bertujuan untuk melatih kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan setiap mahasiswa. Di mana pada pelaksanaan PSU tahun 2021 kemarin ini berbasis NLP atau Neuro Linguistic Programming, yang terfokus kepada bagaimana memaksimalkan kemampuan komunikasi dan pikiran yang dapat berhubungan dengan perilaku seseorang. PSU ini diadakan pada bulan September 2021 kemarin dan diadakan selama 4 hari berturut-turut dengan menggunakan sistem daring, yaitu menggunakan ruang Zoom, karena kendala dari adanya pandemi COVID-19. Gambaran umum mengenai kegiatan PSU ini yaitu nantinya di kegiatan tersebut mahasiswa akan diminta untuk menggambarkan sebuah cerita sesuai instruksi fasilitator pada kegiatan tersebut sesuai tema yang ditetapkan. Dan pada kegiatan tersebut nantinya mahasiswa akan disuruh untuk menyiapkan alat tulis, yaitu berupa kertas HVS, pulpen atau pensil, dan pewarna. Nah, nantinya ada 4 materi yang diberikan di kegiatan ini. Itu yang pertama ada komunikasi efektif, yang kedua itu sikap mental positif, yang ketiga memahami identitas diri, dan yang terakhir itu goal setting. Jadi pada hari pertama itu materi yang diberikan adalah komunikasi efektif. Di materi ini manfaat atau pelajaran yang dapat saya ambil itu materi ini mengajarkan kepada saya bahwa komunikasi adalah salah satu cara atau mungkin cara utama yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan masalah kita dengan adik, kakak, atau masalah kita dengan teman, atau masalah kita dengan orang tua, atau masyarakat. Misalkan saya punya masalah dengan adik saya, itu komunikasi efektif itu merupakan cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah. Pada hari kedua materi yang diberikan itu sikap mental positif. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil itu saya bisa lebih percaya diri dan yakin pada diri sendiri bahwa saya bisa melakukan itu. Kayak mengubah mindset saya bahwa yang awalnya ragu-ragu mungkin ya, jadi lebih berpendirian kuat bahwa saya yakin saya bisa melakukan itu dan harus bisa. Kemudian saya lebih siap lagi menghadapi tantangan atau hambatan yang kemungkinan dapat saya temui di masa depan, di kedepannya nanti dalam mencapai tujuan yang saya inginkan. Kemudian itu menjadi pribadi yang lebih baik, itu dengan cara kita selalu introspeksi diri kita. Jadi pada hari pertama itu materi yang diberikan adalah komunikasi efektif. Di materi ini manfaat atau pelajaran yang dapat saya ambil itu materi ini mengajarkan kepada saya bahwa komunikasi adalah salah satu cara atau mungkin cara utama
yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan masalah kita dengan anggota keluarga, dengan adik, kakak, atau masalah kita dengan teman, atau masalah kita dengan orang tua atau masyarakat. Misalkan saya punya masalah dengan adik saya nih tuh, komunikasi yang efektif itu merupakan cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah. Kemudian pada hari kedua materi yang diberikan itu sikap mental positif. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil itu saya bisa lebih percaya diri atau mungkin yakin pada diri sendiri bahwa saya bisa melakukan itu. Jadi, kayak mengubah mindset saya bahwa yang awalnya ragu-ragu mungkin ya, jadi lebih berpendirian kuat bahwa saya yakin saya bisa melakukan itu dan harus bisa. Kemudian saya lebih siap lagi menghadapi tantangan atau hambatan yang kemungkinan dapat saya temui di masa depan, di kedepannya nanti dalam mencapai tujuan yang saya inginkan. Kemudian yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Itu dengan cara kita selalu introspeksi diri. Kemudian materi yang ketiga yaitu memahami identitas diri. Di materi ini saya mungkin lebih memahami kelebihan dan kekurangan diri saya sendiri. Kemudian love self atau lebih mencintai diri saya sendiri. Jadi saya lebih bangga dengan apa yang saya miliki, itu nggak bandingin dengan orang lain, karena orang lain dengan saya itu berbeda. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, kita juga punya jalan masing-masing, jalan sendiri untuk mencapai tujuan kita masing-masing juga. Jadi lebih mencintai diri sendiri. Kemudian saya mempunyai lebih banyak motivasi yang itu bisa menyemangati diri saya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Kemudian pada hari keempat atau materi terakhir yang diberikan itu goal setting. Pada materi ini saya waktu itu kalau tidak salah disuruh menulis 5 atau 10 tahun yang akan datang apa yang saya kerjakan atau saya inginkan. Kemudian dari saya disuruh menulis 9. Dan dari 9 itu saya suruh memilih 6. Kemudian dari itu saya suruh memilih lagi 3. Kemudian dari 3 itu lebih dipersempit lagi, saya suruh memilih 1 prioritas utama. Kemudian dari situ saya disuruh untuk memainkan cara mencapai satu itu. Sifat yang dapat saya ambil di materi keempat ini atau di hari terakhir SO, yaitu bahwa dalam hidup ini kita harus mempunyai tujuan, dan dalam mencapai tujuan tersebut tentunya kita harus menghadapi proses yang sangat panjang yang penuh dengan lika-liku. Dan dalam menghadapi proses tersebut kita tentunya bisa membuat sebuah rencana atau planning tertentu yang nantinya bisa memudahkan kita dalam mencapai goal yang sudah kita tulis atau goal yang kita inginkan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada sharing kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Atas kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.